Tiba-tiba perut saya udah sakit, saya harus udah dioperasi. Posisinya pas itu saya belum mengajukan cuti. Dan menyatakan memang benar ibu itu adalah seorang. Dari sana kami menyimpulkan bahwa emang terjadi dugaan pelanggaran. Jadi pada tahapan pemilihan serentak 2024 kemarin, kami di Bawaslu Kabupaten Badung melaksanakan rekrutmen badan ad hoc. Di rekrutmen badan ad hoc itu ada di Panwaslu Kecamatan yang kita laksanakan dengan pola evaluasi. Itu hampir rata-rata seluruh rekan-rekan di Panwaslu Kecamatan pada saat pemilu serentak 2024 kami nyatakan terpilih kembali. Begitu pula dalam rekrutmen dari badan ad hoc di tingkat desa, yaitu pengawas kelurahan desa. Awalnya kami kesulitan, jadi ada beberapa desa yang kemudian PKD kami pada saat pemilu, mereka mendaftar di PPK, di lembaga ad hoc KPU, kemudian ada yang tidak melanjutkan di pemilihan 2024, sehingga dengan segala upaya dan komunikasi kami bersama pemerintah daerah, pemerintah desa dan kecamatan juga, kita berhasil merekrut badan ad hoc tepat waktu. Jadi kami di Badung seluruh tahapan rekrutmen badan ad hoc di bulan April, sehingga semua badan ad hoc kami bisa kita lantik di bulan Mei tahun 2024. Halo sahabat Bawaslu. Nama saya Iwayan Semara Cipta, biasa dipanggil Kayun. Saya kebetulan menduduki posisi sebagai Kordip P3S, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Badung. Jadi pada saat penerimaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung, itu kebetulan di hari terakhir masanya sangat banyak sekali. Dari masing-masing pasangan calon itu membawa masa plus pementasan budaya. Jadi ada berbanyak ragam pentas budaya yang ditampilkan, ada belaganjur, musik-musik tradisional, pementasan tari-tari. Itu keren dan itu membangun antusias masyarakat mengantarkan masing-masing pasangan calonnya ke KPU Badung. Nah, kami di Bawaslu Kabupaten Badung dalam hal kepengawasan itu memastikan bahwa semua yang hadir mengantar dari pasangan calon itu tidak ada unsur-unsur dari ASN. Nah, ini penting sehingga karena jumlah kami sangat terbatas di kabupaten, kita melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan dan juga PKD yang terdekat dengan kantor KPU Kabupaten Badung, yaitu teman-teman dari Kecamatan Mengui, kemudian Kuta Utara dan PKD-nya. Nah, ini membantu kami mengidentifikasi nih siapa saja, karena kan kita juga nggak tahu siapa saja para ASN, mungkin ada guru dan lain sebagainya yang terlibat ikut serta mengantarkan pendaftaran pasangan calon. Nah, itu kami pastikan. Dan kebetulan proses berlangsung dengan baik. Sampai hari ini kita tidak temukan adanya proses pelanggaran dari unsur-unsur ASN itu. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Lamara. Saya pengampu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Badung. Untuk tahapan pemutakhiran data pemilih di divisi kami itu merupakan pengawasan yang cukup panjang. Kami melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap kinerja Pantarlih yang datang ke rumah-rumah warga. Kami memastikan bahwa coklit yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Dan kami juga melakukan uji petik terhadap coklit yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih di seluruh kecamatan dan desa seluruh Badung. Selain itu, kami di Bawaslu Badung, di divisi kami, juga tiap minggu melakukan patroli kawal hak pilih. Jadi tujuan patroli kawal hak pilih ini adalah menjaga hak-hak dari para pengguna hak pilih untuk melaksanakan atau ikut melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara pada tanggal
27 November yang sudah lewat. Kami dari Bawaslu Badung juga melakukan pertemuan tatap muka dengan stakeholder, dengan masyarakat dan juga media yang terbagi menjadi beberapa kegiatan. Tentunya tak lupa juga kami mengundang beberapa masyarakat, terutama dari penyandang disabilitas, baik itu yang dari Pertuni maupun dari SLB yang ada di Kabupaten Badung. Di kecamatan sendiri kami melakukan kegiatan juga pengawasan partisipatif dengan Forkompimcam dan beberapa stakeholder yang ada di kecamatan. Kami berharap kegiatan pengawasan partisipatif ini tidak hanya dilakukan pada saat pilkada saja, tetapi kami bisa melakukan setelah berakhirnya pilkada supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa Bawaslu tetap bekerja setelah ataupun seusai perhelatan penyelenggaraan pemilihan yang sudah lewat. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Lestari. Saya bekerja di Bawaslu Badung dari tahun 2019, tepatnya itu 14 Februari 2019. Saya berada di divisi SDM. Di sini saya bekerja di Bawaslu Badung itu sempat hamil di saat Bawaslu itu mulai tahapan. Pada saat tahapan kampanye itu posisinya saya lagi hamil usia kandungan 7 menuju 8 bulan. Dan pada saat logistik usia kehamilan saya itu 8 bulan. Pada saat kondisi saya hamil seperti itu, saya harus tetap mengikuti kegiatan kantor seperti pengawasan kampanye, pengawasan logistik, yang dimana harusnya saya itu udah mulai mengurangi aktivitas, tapi di sini saya dituntut harus tetap ikut untuk beraktivitas mengikuti kegiatan kantor. Nah, pada saat usia kandungan saya menginjak 8 ke 9 bulan itu, saya dapat pengawasan pencetakan logistik di Temprina, di mana pada saat itu tanggal 15 Oktober posisinya dari malam itu sebenarnya saya udah merasa agak sakit gitu ya perutnya, cuman belum ada kontraksi. Saya masih merasa bisa untuk ngawas logistik di Temprina. Saya berangkat kerja sendiri tanpa diantar. Setelah itu jam 5 sore tanggal 15 itu saya udah merasa agak nggak kuat ya pas pengawasan di Temprina. Habis itu pulang, sampai di rumah saya udah merasa capek banget dan kok merasa ada yang beda gitu. Terus malamnya saya terpaksa harus packing karena belum packing untuk persiapan lahiran, dan ternyata bener aja. Jam 2 subuh tanggal 16 Oktober itu tiba-tiba perut saya udah sakit. Terus saya langsung ke rumah sakit dan pagi kira-kira pukul 8 saya harus udah dioperasi. Posisinya pas itu saya belum mengajukan cuti karena harusnya saya itu PHL saya untuk lahiran di tanggal 9 November. Mungkin karena kegiatan saya yang padat dan merasa agak kecapean, jadi lahiran saya harus maju kurang lebih lagi 3 minggu lah. Jadi kesan-kesan saya selama hamil dan menghadapi tahapan pilkada ini ada senengnya, ada sedihnya juga, di mana saya harus cuti pada saat teman-teman lagi hektik-hektiknya di kantor gitu. Jadi banyak senengnya sih ya. Jadi selama hamil saya jadi nggak males-malesan, nggak cuma duduk aja. Karena ini kan saya hamil kedua ya. Hamil pertama itu dulu saya kebanyakan duduk. Jadi ada bedanya lah, hamil kedua ini saya jadi banyak beraktivitas dan lahiran saya jadi lebih maju agak jauh gitu ya.
Perkenalkan, nama aku Iputu Ari Nugraha, bisa dipanggil Ari. Jadi waktu itu aku melakukan pengawasan dengan partner aku waktu itu, Mbok Yuni. Kita datang lebih awal pada waktu itu supaya tidak ketinggalan saat melakukan pengawasannya. Jadi waktu itu Paslon 01 dari Bupati dan Wakil Bupati Badung, acaranya mulai agak ngaret karena sebelumnya beliau ini ada melakukan kampanye di kapal kalau nggak salah. Jadi kita itu melakukan pengawasan itu di Desa Gulingan. Jadi acaranya agak ngaret, kalau nggak salah sekitar 1 jaman. Singkat cerita, kedua paslon ini, calon bupati maupun calon wakil bupati ini datang, disambut oleh simpatisan mereka maupun tim pemenangan, itu melakukan kampanyenya itu di salah satu rumah pendukungnya di Desa Gulingan. Aku lupa nama banyak apa. Jadi mereka datang, masuk, disambut oleh ketua tim pemenangan, ada sambutan dari tim pemenangan. Habis itu dari paslon ini juga menyampaikan visi misinya, rencana kerja ke depannya. Pada waktu itu kita, aku dan Mbak Yuni juga dan dari Panwascam Mengui yang ikut mengawasi dan PKD juga melihat kondisinya kondusif, tidak ada permasalahan karena kami juga menyebar waktu itu. Ada yang mengawasi di depan, ada yang di belakang, ada yang di luar juga, di luar rumah warga itu. Jadi kita anggap kondisinya kondusif, nggak ada dugaan pelanggaran. Tapi setelah kampanye ini mau berakhir, di akhir itu kan ada sesi foto bersama. Nah, waktu itu kami dari Bawaslu Badung mendengar informasi dari Panwascam Mengui, waktu itu dari Bli Wahyudi sebagai ketua Panwascam Mengui, katanya PKD dari Mengui itu mendengar ada salah satu peserta kampanye yang mengatakan bahwa pada sesi foto bersama itu dari tim pemenangan itu memanggil salah satu ibu-ibu yang sebelumnya pada saat pembukaan kampanye itu beliau sebagai dirijen ngemat untuk lagu Indonesia Raya. Nah, katanya salah satu peserta kampanye ini yang didengar langsung oleh PKD Mengui mengatakan bahwa beliau adalah ASN. Nah, seketika pada waktu mau berakhirnya kampanye itu kita panik dong, gitu loh, panik. Ada ASN nih ternyata gitu. Nah, langsung kita bergerak Bawaslu Badung dan Panwascam Mengui dan PKD yang hadir langsung mendatangi ibu tersebut. Nah, pada saat itu ibu itu kami tanyakin, bahwasanya ibunya bilang emang benar saya sebagai PNS gitu. Nah, kami langsung mengimbau kepada ibu itu, tahu nggak ibu bahwa PNS atau ASN itu dilarang untuk terlibat dalam kampanye, apalagi berperan aktif. Ibu itu tahu, tapi ibu itu bilang bahwa oh aman saja kok gitu. Nah, langsung kami sudah melakukan tindakan pencegahan, tapi ternyata ibu itu tetap tidak mematuhinya, dalam artian dibilang keadaannya normal. Langsung kami catat. Setelah itu kami keluar dari tempat itu, kami bertemu dengan salah satu warga yang ikut sebagai peserta kampanye dan menyatakan memang benar ibu itu adalah seorang PNS di Pemkab Badung dan berprofesi sebagai guru. Nah, dari sana kami menyimpulkan bahwa emang terjadi dugaan pelanggaran. Nah, setelah itu kami bersama tim dan Mbak Yuni juga dan tim pencegahan dan tim juga penanganan pelanggaran langsung membuat form A, membuat kronologis dugaan pelanggarannya dan langsung ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada oleh divisi penanganan pelanggaran. Seperti itu. Halo, nama saya Prabu. Saya adalah staf di divisi penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Badung. Nah, sedikit cerita terkait dengan ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang oknum guru di Kecamatan Mengui.
tadi sempat disampaikan juga oleh rekan saya, dan setelah laporan tersebut kami terima dalam bentuk formulir pengawasan, laporan hasil pengawasan yakni formulir A, kami di Divisi Penanganan Pelanggaran langsung untuk menyusun, dan juga pimpinan kami di Bawaslu Kabupaten Badung juga melaksanakan pleno terkait dengan hal tersebut, serta memeriksa saksi-saksi yang ada pada tempat kampanye pada saat kejadian, dan juga melakukan klarifikasi terhadap oknum tersebut dengan apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan pada saat kampanye. Setelah kami memperoleh bukti-bukti yang cukup, setelah kami memperoleh kesaksian dari berbagai pihak dan juga yang bersangkutan, setelah melalui pleno, kami bersama pimpinan tentunya, dengan arahan pimpinan, dengan adanya website sistem berbagi terintegrasi yang diluncurkan oleh Badan Kepegawaian Negara, kami menyerahkan sepenuhnya kepada BKN melalui website sistem berbagi terintegrasi atau yang disebut SBT. Kami telah mengunggah data-data tersebut, baik nama yang bersangkutan, data yang bersangkutan, jabatan yang bersangkutan, serta di mana bersangkutan bekerja sudah kami lampirkan pada website tersebut dan sudah kami kirimkan. Dan sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi atas peristiwa tersebut di website resmi sistem berbagi terintegrasi yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara. Tahapan pemilihan serentak 2024 itu banyak tahapan yang kemudian berjalan secara bersamaan, sehingga kami di Bawaslu melakukan pengawasan dan wajib melakukan pengawasan pada seluruh tahapan. Misalnya saja tahapan pemutahiran data pemilih dengan pencalonan, kemudian masuk kepada tahapan kampanye yang kemudian penyediaan logistik, pengadaan logistiknya juga berjalan pada tahap yang atau pada waktu yang sama. Jadi kami dengan 3 pimpinan di Bawaslu Kabupaten Badung masing-masing memiliki personal in charge pada setiap tahapan tersebut. Kalau saya sebagai ketua itu bertanggung jawab atas pengadaan dan pendistribusian logistik, sementara kodim yang lain di kampanye dan pemutahiran data pemilih. Jadi di tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik itu kita lakukan pengawasan dari awal proses. Jadi bagaimana proses produksinya di rekanan KPU, kemudian kita mengawasi distribusinya dari pabrik kemudian menuju gudang KPU, bagaimana pensortiran, pelipatan surat suara. Tidak hanya surat suara, jadi seluruh perlengkapan daripada logistik yang akan digunakan pada saat hari H di pungut hitung itu kita lakukan pengawasan dengan tujuan memastikan semua bisa terpenuhi tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat jenis. Selain itu juga proses distribusi dari gudang KPU menuju ke gudang di tingkat desa hingga ke DPS juga kami mengerahkan jajaran kami di Bawaslu Kabupaten Badung untuk melaksanakan pengawasan secara melekat. Jadi logistik merupakan bagian terpenting yang harus kita pastikan tersedia, harus kita pastikan kesesuaiannya, dan harus kita pastikan jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing TPS, sehingga masyarakat di Kabupaten Badung bisa memberikan hak pilihnya di TPS pada saat pemilihan serentak 2024. Jadi pada tahapan persiapan kita lakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga pada saat pungut hitung, pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan Astungkara tidak kita menemui kendala yang berarti, sehingga pada tahapan selanjutnya yaitu pasca dari pemungutan suara kami melaksanakan pengawasan daripada
rekapitulasi secara berjenjang yang dilaksanakan oleh KPU. Pengawasan kami di seluruh kecamatan juga kami lakukan secara melekat, jadi rekan-rekan di Panwaslu kecamatan itu mendampingi, mengawasi daripada PPK dalam proses rekapitulasinya. Kami di Bawaslu Kabupaten Kota melakukan supervisi yang melibatkan semua komponen yang di Bawaslu Kabupaten Badung bersama rekan-rekan di Sentra Gakumdu. Jadi pengawasan yang kami lakukan itu memastikan bahwa tidak ada suara rakyat yang kemudian bergeser, tidak ada suara yang kemudian salah dihitung. Itu kita laksanakan sampai pada akhirnya dilaksanakan pleno rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kabupaten. Jadi kami memastikan suara yang diberikan oleh masyarakat Badung bisa kita kawal hingga akhir dihitung dan menentukan siapa daripada pemenang dari pemilihan serentak 2024 ini. Ketika kamu sakit, tapi kamu nggak mau kehilangan duit. Baju baru, baju baru kawan. Kita main langsung ke permainan. Mereka ada 2 titik. Kita sembang aja pak kayunya. Bayar berapa itu? Pausnya. Bukan sepeda